Perkenalkan, saya Elizabeth Jo Iowea dengan NPM 220401040012. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perbandingan konsep kebangsaan versi Muhammad Yamin dan Prof. Supomo berdasarkan buku Risalah BPUPKI dalam tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu konsep inti kebangsaan Muhammad Yamin dalam Risalah BPUPKI. Dalam pandangan Muhammad Yamin, konsep inti kebangsaan Indonesia dapat dilihat dari beberapa pemikirannya yang terkenal. Salah satu konsep inti kebangsaan yang dianut oleh Muhammad Yamin adalah nasionalisme Indonesia yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan ciri khasnya sendiri. Muhammad Yamin percaya bahwa bangsa Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari bangsa-bangsa lain, baik dalam segi budaya, adat istiadat, bahasa maupun sejarah. Oleh karena itu, dalam membangun kebangsaan, Muhammad Yamin menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan tetap memperhatikan ciri khasnya sendiri. Yang kedua, kita masuk pada konsep inti kebangsaan Prof. Supomo dalam Risalah BPUPKI. Berdasarkan Risalah Sidang BPUPKI, Prof. Supomo menyampaikan konsep inti kebangsaan dalam sidang pertama BPUPKI yang merujuk pada corak masyarakat Indonesia yang didasari semangat kekeluargaan dan gotong royong. Supomo menyatakan bahwa persatuan Indonesia tidak tergantung pada golongan mayoritas atau yang terkuat dalam masyarakat, melainkan kemerdekaan Indonesia lahir setelah mengatasi persoalan segala golongan dan paham perseorangan. Inti konsep kebangsaan menurut Prof. Supomo berdasarkan teks pidatonya dalam buku Risalah BPUPKI, yaitu konsep kebangsaan yang menekankan kesatuan, persatuan, keadilan sosial, dan kepemimpinan yang kuat. Selain daripada itu, Prof. Supomo menginginkan negara Indonesia harus didirikan sebagai negara persatuan, bukan negara serikat atau federasi. Ia menjelaskan negara ini harus berdasarkan semangat integralistik yang menekankan kesatuan dan persatuan bangsa di atas semua golongan dan kepentingan individu. Prof. Supomo juga menjelaskan dalam bidang ekonomi, negara harus menjalankan sistem sosialisme negara, di mana setiap perusahaan-perusahaan penting dikontrol dan dikelola oleh negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ekonomi nasional digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir orang saja. Beliau juga menjelaskan bahwa negara juga harus melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Yang ketiga, kita masuk pada perbedaan pandangan antara Muhammad Yamin dan Prof. Supomo terkait dengan yang pertama, asas dan dasar kebangsaan, yang kedua, hubungan agama dan kebangsaan, yang ketiga, paham ideal bangsa Indonesia, dan yang keempat, pandangan keduanya tentang republik. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama terkait dengan perbedaan pandangan antara Muhammad Yamin dan Prof. Supomo tentang asas dan dasar kebangsaan. Yang pertama terkait dengan asas. Muhammad Yamin mengusulkan Trisakti sebagai asas dasar negara. Trisakti terdiri dari 3 poin utama, yaitu persatuan, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Persatuan dalam Trisakti mengacu pada pentingnya menjaga kesatuan dan solidaritas antara seluruh elemen bangsa Indonesia. Muhammad Yamin percaya bahwa tanpa persatuan bangsa Indonesia tidak dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan yang diinginkan. Selain itu, kemerdekaan adalah nilai yang sangat dihargai dalam Trisakti. Muhammad Yamin mengajarkan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap warga negara Indonesia untuk berdaulat dan menentukan nasib sendiri. Yang terakhir, keadilan sosial menjadi poin penting dalam Trisakti. Muhammad Yamin meyakini bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesempatan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan keadilan hukum. Sedangkan Prof. Supomo mengusulkan persatuan, kekeluargaan, kerakyatan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat sebagai dasar negara. Persatuan mengacu pada pentingnya menjaga kesatuan dan solidaritas bangsa Indonesia.
Kekeluargaan mengajarkan nilai-nilai saling menghormati, tolong-menolong, dan kebersamaan antara seluruh rakyat Indonesia. Kerakyatan menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh rakyat dalam pembangunan negara. Keadilan sosial menjadi nilai yang sangat dihargai dalam Pancasila, di mana setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Yang kedua, dasar kebangsaan. Muhammad Yamin menganut konsep nasionalisme Indonesia yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan ciri khasnya sendiri. Dalam konsep ini, Muhammad Yamin mengajarkan pentingnya menghargai dan mempertahankan identitas Indonesia yang unik. Ia percaya bahwa bangsa Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari bangsa-bangsa lain, baik dalam segi budaya, adat istiadat, bahasa maupun sejarah. Oleh karena itu, dalam membangun kebangsaan, Muhammad Yamin menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan tetap memperhatikan ciri khasnya sendiri. Sedangkan Prof. Supomo menganut konsep nasionalisme integralistik yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang beragam. Dalam konsep ini, Prof. Supomo mengajarkan bahwa keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dihargai. Ia percaya bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terwujud dengan memperhatikan dan menghormati keberagaman tersebut. Dalam membangun kebangsaan, Prof. Supomo mengajarkan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang beragam menjadi satu kesatuan yang kokoh. Yang berikut kita masuk pada perbedaan pandangan yang kedua antara Muhammad Yamin dan Prof. Supomo tentang hubungan agama dan kebangsaan. Menurut Muhammad Yamin, negara berdasar ketuhanan menganut prinsip teokrasi yang berarti negara berdasarkan atas ajaran agama. Muhammad Yamin meyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar moral dan spiritual bagi bangsa Indonesia. Dapat kita pahami bahwa Muhammad Yamin berpendapat bahwa agama memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kebangsaan. Baginya, agama adalah sumber nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Muhammad Yamin percaya bahwa agama dapat menjadi perekat yang kuat dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Ia mengajarkan pentingnya menghormati dan mempertahankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun kebangsaan yang berdasarkan pada nilai-nilai agama. Sedangkan menurut Profesor Supomo, harus adanya pemisahan antara agama dan negara. Prof. Supomo menganut prinsip sekularisme yang berarti memisahkan urusan agama dan negara. Menurutnya, negara tidak boleh berpihak pada agama tertentu dan harus memberikan kebebasan beragama kepada seluruh rakyatnya. Prof. Supomo memandang agama sebagai urusan pribadi individu dan tidak boleh dicampurkan dengan urusan negara. Dapat dipahami bahwa Profesor Supomo memiliki pandangan yang lebih inklusif tentang hubungan agama dan kebangsaan. Baginya, agama adalah urusan pribadi masing-masing individu dan tidak boleh menjadi faktor pemisah atau sumber konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kita masuk perbedaan pandangan Muhammad Yamin dan Prof. Supomo tentang paham ideal bangsa Indonesia. Muhammad Yamin berpendapat bahwa paham ideal bangsa Indonesia adalah nasionalisme yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa dengan ciri khasnya sendiri. Baginya, bangsa Indonesia harus memiliki identitas yang kuat dan unik yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Muhammad Yamin mengajarkan pentingnya menghargai dan mempertahankan identitas Indonesia dalam membangun kebangsaan yang kokoh. Sedangkan di sisi lain, Profesor Supomo memiliki pandangan yang lebih inklusif tentang paham ideal bangsa Indonesia. Baginya, paham ideal bangsa Indonesia adalah pluralisme yang menghargai dan mengakui keberagaman budaya, suku, agama, dan adat istiadat di Indonesia. Supomo percaya bahwa keberagaman merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dihargai dalam membangun kebangsaan yang inklusif.
Beliau mengajarkan bahwa pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang beragam menjadi satu kesatuan yang kokoh. Dalam pandangannya, bangsa Indonesia harus mampu menyeimbangkan keberagaman dengan persatuan dan kesatuan. Yang berikut pada bagian keempat, kita masuk tentang perbedaan pandangan Muhammad Yamin dan Profesor Soepomo terkait dengan republik. Muhammad Yamin dan Prof. Soepomo memiliki perbedaan pandangan tentang republik. Muhammad Yamin melihat republik sebagai bentuk pemerintah yang mendasarkan kekuasaan pada rakyat. Baginya, republik adalah sistem yang memberikan hak dan kebebasan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Muhammad Yamin mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan partisipasi aktif rakyat dalam membangun republik yang kuat dan berkeadilan. Di sisi lain, Profesor Soepomo melihat republik sebagai bentuk pemerintahan yang mengedepankan kepentingan bersama dan persatuan bangsa. Baginya, republik adalah sistem yang mendorong kerjasama antara pemerintah dan rakyat dalam mencapai tujuan bersama. Profesor Soepomo mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam membangun republik yang stabil dan berkelanjutan. Jadi, sekian yang dapat saya jelaskan. Namun, sebelum mengakhiri, adapun solusi ataupun pencerahan, yakni seperti yang kita ketahui bahwa meskipun ada berbagai perbedaan pandangan, baik Muhammad Yamin maupun Prof. Soepomo, mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin membangun kebangsaan Indonesia yang kuat dan berkeadilan. Nah, dalam hal ini penting untuk kita ketahui, kita mengenali dan menerapkan nilai-nilai yang mereka cita-citakan seperti nilai persatuan, kesatuan, keadilan sosial, dan kita lebih fokus pada nilai-nilai seperti tolong-menolong, nilai saling menghargai dan bekerja sama, sehingga dapat terwujudnya negara Indonesia yang lebih baik, yang dapat bersaing dengan negara-negara lain di kancah internasional.